Asyhadu أشهد an أن la لا ilaha إله illa إلا Allah الله wa asyhadu أشهد anna أن Muhammadan محمدا Rasul رسول Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan titik awal perjalanan spiritual seseorang menuju cahaya kebenaran. Dan di Inggris, kalimat ini semakin sering terucap dari bibir mereka yang baru mengenal Islam. Fenomena apakah yang tengah terjadi di negeri Ratu Elizabeth? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen syahadat yang kita saksikan tadi hanyalah salah satu dari ribuan kisah yang terukir di Inggris dalam 1 dekade terakhir. Fenomena ini bukanlah kebetulan belaka. Di baliknya, ada fakta yang mengejutkan dan menggugah rasa ingin tahu kita. Menurut Office for National Statistics, lebih dari 5.000 orang di Inggris memeluk Islam setiap tahunnya. Perubahan demografis ini bahkan membuat London dijuluki sebagai kota paling religius di Inggris. Lantas, bagaimana perjalanan panjang ini bermula? Sahabat beriman, wajah Inggris saat ini semakin menampakkan nuansa Islami, ditandai dengan beroperasinya ratusan pengadilan syariah secara resmi di London, serta hadirnya berbagai masjid yang menghiasi sejumlah kota di negeri Ratu Elizabeth. Dalam artikel yang dikutip, disebutkan bahwa terdapat 423 masjid baru di London, di mana sebagian besar masjid tersebut dipenuhi jamaah, terutama pada waktu-waktu salat. Fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi banyak gereja yang kini sepi dari kunjungan jemaat. Mengacu pada artikel Daily Mail, disebutkan bahwa di London Timur, Gereja San Giorgio yang memiliki kapasitas 1.230 jemaat hanya dihadiri oleh 12 orang pada saat perayaan Ekaristi. Sementara itu, perayaan serupa di Gereja Santa Maria yang berada di area yang sama hanya dihadiri oleh 20 orang jemaat, meskipun gereja tersebut mampu menampung hingga 1.000 jemaat. Secara histori, Islam pertama kali masuk ke Inggris pada abad ke-18 melalui peran seorang pelaut yang direkrut dari wilayah Bengal di India. Namun, jauh sebelum itu, pada abad ke-16, masa pemerintahan Ratu Elizabeth I telah mencatat kehadiran sejumlah umat muslim di London. Mereka datang dari berbagai latar belakang, seperti diplomat, pedagang, penerjemah, musisi, dan pekerja. Kehadiran mereka terkait erat dengan kebijakan politik dan ekonomi Ratu Elizabeth I, yang pada masa itu terisolasi dari komunitas Katolik Eropa. Isolasi ini memberi Ratu Elizabeth I keleluasaan untuk bertindak di luar kewenangan Paus, termasuk membuka jalur perdagangan dengan dunia Muslim, yang sebelumnya dilarang berdasarkan aturan gereja. Dalam rangka memperluas jaringan diplomatik dan ekonomi, Ratu Elizabeth I menjalin hubungan kerja sama dengan sejumlah negara Islam, di antaranya dinasti Saadi di Maroko, Kesultanan Utsmaniyah, serta Kekaisaran Persia. Diplomat Inggris bahkan dikirim ke berbagai wilayah dunia Islam untuk memanfaatkan celah teologis yang ada. Keberadaan para diplomat ini turut mendorong kedatangan umat Muslim ke London. Selanjutnya, pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, imigran dari Asia Selatan, khususnya dari Pakistan, Bangladesh, dan India, juga mulai bermigrasi ke Inggris, membawa serta budaya dan ajaran Islam. Sejak saat itu, komunitas Muslim di Inggris terus berkembang, hingga akhirnya mencapai titik keberadaannya saat ini yang semakin terlihat signifikan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Inggris. Perkembangan Islam di Inggris saat ini dapat diamati secara nyata dengan salah satu fenomena yang paling mencolok adalah perubahan fungsi beberapa gereja menjadi masjid. Misalnya, gereja Metodis Clayton Heights yang dibangun pada tahun 1870 resmi ditutup pada tahun 2022 dan kemudian diubah menjadi masjid. Selain itu, terdapat pula gereja Hayat United yang kini berfungsi sebagai Masjid Madinah serta gereja Santo Peter yang juga berganti nama menjadi Masjid Madinah setelah dibeli oleh komunitas Muslim setempat. Fenomena ini menjadi lebih menarik dengan adanya kontribusi masyarakat Indonesia di Inggris. Warga negara Indonesia di sana telah membeli sebuah bangunan bekas gereja di Neasden, London Utara, yang kemudian dijadikan masjid dengan nama Indonesian Islamic Center. Bangunan tersebut berhasil diperoleh dengan dana sekitar 27,5